Felis pakai ini juga ah. Aduh, ini ribet banget sih. Hai, kalian lagi ngapain? Lagi nonton sekolah minggu. Ini loh kak, HP-nya harus dipegangin terus. Kalau aku taruh dia bakal jatuh. Jadi aku nggak bisa nyanyi sambil pakai gerakan. Nah, Kak Yogi dan Kak Rosa punya solusinya, betul kan Kak? Iya Kak Yogi. Apa itu kak? Nah, ini dia stand handphone. Jadi cara pakainya tinggal dibuka aja gini. Nah, nih coba kasih isi velin dan buku kasih Vigo. Nih. Nih, coba pakai. Lalu HP kamu taruhnya begini. Wah bagus nih Kak. Ya kak, bagus kak. Iya dong. Nah adik-adik yang di rumah, Kak Rosa masih punya satu ini. Siapa yang mau? Nah kalau adik-adik mau, adik-adik harus nonton video sekolah minggu sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengikuti aktivitas ya adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Rosa dan Kak Yogi di Sekolah Minggu Online GKT Pontianak. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali mengikuti ibadah Sekolah Minggu Online GKT Pontianak adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita berdoa ya. Minta Kak Rosa memimpin kita berdoa ya. Yuk adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah menjaga kami selama masa corona ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah online sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita akan nyanyi lagu. Apa Kak Rosa? Kudaki-daki. Ya, adik-adik di rumah bagi berdiri ya. Ikutin gerakan Kak Yogi dan Kak Rosa.
mau nyanyikan lagu apa Kak Yudi? Baca kitab suci. Ya, yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Nah, adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita mau nonton. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menonton cerita Alkitab. Tuhan, kiranya Engkau tolong agar kami dapat duduk diam dan mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi.
Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, Engkau mengigau. akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, Itu malaikatnya. tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Ketika Petrus di penjara, teman-temannya, saudara-saudaranya mendoakan Petrus agar Petrus bisa bebas dari penjara. Dan ternyata Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan mengirim malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Nah adik-adik, jika ada teman-teman kita yang lagi kesusahan, kita harus membantu. Jika kita tidak bisa membantu, kita bisa membantunya di dalam doa. Kita berdoa untuk mereka biar Tuhan dapat menolong mereka. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita mendoakan teman-teman kita yang sedang kesusahan atau sedang sakit, seperti Petrus yang didoakan oleh teman-temannya agar Petrus bisa keluar dari penjara. Oke adik, lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mengalami kesusahan ataupun sakit. Kiranya Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, aktivitas kita minggu ini, adik-adik menceritakan secara singkat tentang video yang tadi kita tonton ya. Jangan lupa adik-adik videokan dan kirim ya ke nomor di bawah ini. Kakak tunggu ya. Nah adik, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe YouTube channel Gereja Kristus Tuhan Pontianak. Ajak teman-temannya untuk subscribe juga ya. Dadah adik, sampai jumpa minggu depan.